Oke, gimana Mas Boy kabarnya? Makin sehat karena Persibo kan naik kasta. Oh, asik. Kalau dilihat dari komposisi pemain, sebenarnya Persibo tahun ini itu paling siap di antara Persibo di Liga 3 sebelumnya. Paling mewah. Paling mewah, paling mewah. Gimana nih Mas? Untuk klub Liga 3 berganti-ganti pelatih ini aneh juga ya, unik juga gitu. Biasanya kan ini Liga 1 atau mungkin Liga-Liga Eropa yang sering melakukan pergantian pelatih. Berharapnya saya sebenarnya di Liga 2 tuh Putu Gede punya kompetensi di Liga 2. Masih layak, masih layak. Pikiran saya daripada kita berebut bingung nyari pelatih yang baru lagi, mulai dari awal lagi, ayo segera diresmikan. Kalau baru beberapa hari yang lalu Persibo ngeposting nih, membuka open sponsorship nih buat orang-orang di luar sana yang pengen mensponsori Persibo. Apakah Persibo masih menarik di orang luar atau mungkin perusahaan-perusahaan besar gitu? Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro. Kali ini aku pakai baju Persibo nih. Pasti kalian sudah tahu. Kali ini kita mau bahas-bahas terkait Persibo. Mulai dari keberhasilan meraih tiket promosi ke Liga 2 sampai mungkin persiapan apa aja nih yang perlu disiapkan Persibo untuk menghadapi Liga 2. Ini kita ada teman yang hadir di Radar nih, Mas Boy. Sebagai pengamat sepak bola Bojonegoro. Pengamat apa nih? Pemerhati atau pegiat? Penonton, oke, penonton. Tapi meskipun menonton, pengetahuan Mas Boy terkait sepak bola apalagi Persibo, nggak bisa dianggap remeh. Saya beberapa kali sudah jadi narasumber kita di koran ya untuk mengulas terkait Persibo di Liga 3 kemarin. Oke, gimana Mas Boy kabarnya? alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat, makin sehat karena Persibo kan naik kasta. Oh, asik. Jadi berpengaruh ke kesehatan. Ya, kesehatan mental, jiwa, penantian begitu panjang kan akhirnya lega gitu ya. Oke, jadi mungkin dampaknya nih Persibo naik kasta, tingkat kesehatan masyarakat Bojonegoro meningkat. Penelitian bagus nih. Oke Mas Boy nih. Persibo akhirnya berhasil naik kasta promosi ke Liga 2 setelah 7 tahun berada di kasta terendah Liga 3 nih. Sebenarnya nih momentum yang pas atau harusnya tahun-tahun sebelumnya Persibo harusnya sudah naik nih atau seperti apa? Ya, kalau sebenarnya dari dulu sejak dicabutnya pembekuan ya Persibo sama Persebaya dan teman-teman itu. Sebenarnya ya momentumnya ya harusnya setelah itu harus langsung bangkit. Gitu. Tapi memang tahun ini baru dapat momentum itu. Gitu. Nah, tapi ya tepat nggak tepat ya harus jadi tepat momentum ini dan harus kita manfaatkan benar sebagai masyarakat Bojonegoro ya harus kita kawal benar memang. Karena ini yang sudah kita nantikan begitu lama. Gitu. Dan momentum ini harus terus dilanjutkan nih Mas Bo. Ya harus. Di Liga 2 nih juga. Kita mau kulas dulu nih perjalanan Persibo di Liga 3. Dari awal udah zor-zoran nih, mulai belanja pemain senior kayak gitu. Sebenarnya ini juga berpengaruh ke Persibo bisa naik kasta atau gimana nih Mas Boy? Sangat. Jadi memang kalau dilihat dari komposisi pemain sebenarnya Persibo tahun ini itu paling siap di antara Persibo di Liga 3 sebelumnya. Paling mewah, paling siap. Saya terakhir melihat Persibo siap di Liga 3 sebenarnya pas zamannya Putu Gede juga waktu itu ya. Oh, pertama kali ya 2017 ya. Itu sangat siap lah ya. Kita memunculkan beberapa pemain bagus. Nah, tahun ini baru memang terlihat lebih siap lagi dan akhirnya momentum itu kita dapatkan. Ini unik juga nih Persibo di Liga 3 kemarin nih. 2 kali ganti pelatih dengan 3 pelatih yang berbeda nih. Dan waktunya juga mengejutkan juga ya. Pertama Tan Mahing nih ditunjuk jadi pelatih. Hamin 3 atau 2 Liga 3 kick off diganti sama Iwan Setiawan. Setelah itu ganti lagi ke Putu Gede. Ini gimana nih Mas? Untuk klub Liga 3 berganti-ganti pelatih ini aneh juga ya, unik juga gitu. Biasanya kan ini Liga 1 atau mungkin Liga-Liga Eropa yang sering melakukan pergantian pelatih. Nah sebenarnya di sepak bola pergantian pelatih itu wajar ya. Tapi di pergantian pelatih yang dengan waktu yang sangat singkat seperti ini itu sebenarnya menandakan
beberapa hal. Yang pertama itu pelatih nggak sesuai ekspektasi manajemen. Itu yang pertama. Itu yang bagus sebenarnya buat tim, gitu ya. Yang kedua adalah sebaliknya, pelatih yang merasa tim ini nggak sesuai ekspektasinya, tidak memiliki ambisi yang bagus bagi dia. Gitu. Nah, kalau kita lihat kasusnya di Persibo, itu hal yang pertama, yang dimana manajemen merasa pelatih sebelumnya itu kurang bisa memenuhi ekspektasi manajemen, entah dari segi permainan, entah dari segi pengembangan pemain dan lain-lain. Yang itu yang saya lihat di Persibo kemarin, tapi sempat kaget dengan tempo yang segitu kan sebenarnya yang pasti mengganggu ritme permainan tim kan ya, karena ya kita tahu seleksi pertama pasti pilihan pelatih pertama. Akhirnya dilanjutkan oleh Iwan Setiawan yang mau nggak mau harus memanfaatkan tim itu. Dan akhirnya ternyata di Putu Gede terjadi lagi kan. Untungnya Putu Gede masih punya kesempatan untuk merekrut pemain lagi meskipun minim karena regulasi dan lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi ya sebenarnya sah-sah saja asal tidak mengganggu kinerja tim aja maksudnya. Kalau ini terkait prestasinya Iwan nih dengan pemain yang bukan pilihannya tapi dia berhasil membawa Persibo juara Liga 3 Jatim nih. Gimana tuh Mas Boy? Apakah memang kehebatannya Iwan atau gimana nih? Ya, yang jelas memang tangan dingin Iwan Setiawan bagaimanapun juga pengalamannya mengolah pemain, pengalamannya memanajemen pemain itu ya terbukti akhirnya di Liga 3. Nah, kenapa kok akhirnya meskipun juara kok tetap diganti gitu? Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa manajemen ini punya standar yang sudah dia tetapkan. Oke lah di Jatim dia juara, tapi pasti manajemen tahu kalau di tingkat nasional kita masih kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Di samping kita nggak tahu di belakang itu ada apa antara manajemen dengan Iwan Setiawan. Apakah ada deal-deal yang nggak dipenuhi dan lain-lain itu ya. Kita nggak tahu. Cuman secara kita kan melihatnya dari secara teknis kan mungkin pasti manajemen tahu. Oh di level nasional sepertinya kita harus upgrade lagi. Melihat lawan di level nasional kan juga udah keren-keren gitu ya. Jadi ya Iwan Setiawan cukup bagus. Karena pemain pelatih. Ya, juga pelatih senior untuk juga kelas 3 memang ya bukan kelasnya Iwan Setiawan lah di Liga 3. Akhirnya membuktikan di juara itu. Gitu. Segi permainan dari Iwan Setiawan sendiri gimana Mas? Ya memang kalau sudah pelatih seperti itu memang dia akan membawa identitas permainannya ya. Karakternya sendiri. Karakter permainannya. Iwan Setiawan yang kita lihat dulu di Liga 1 ya seperti itu. Kalau saya bilang ya sepak bola pragmatis lah ya. Kita bilang gitu. Tipikal pelatih-pelatih lama ya. Yang penting timku menang dan lain-lain kayak gitulah ya. Jadi kalau secara permainan sih ya seperti yang kita lihat di Persibo itu ya wes mainnya kayak apa tapi menang. Tuh gitu. Itu kalau Iwan Setiawan. Kalau Putu Gede kan bisa kita lihat di awal dia di Persibo kan dia memang lebih atraktif ya, sepak bolanya lebih atraktif dan mungkin itu yang dicari oleh manajemen akhirnya kenapa mengganti Iwan Setiawan dengan Putu Gede. Dan itu juga kayaknya juga ada rekam-rekam dari teman-teman supporter juga nih terkait Putu Gede. Karena pemain supporter juga suka dengan atraktifnya permainan Putu Gede di 2017 lalu kayaknya. Terus ganti pelatih ke Putu Gede terus membawa beberapa pemain sekitar 8 kalau nggak 9 tuh. Mungkin pemainnya di bawah Putu Gede ini kayak apa nih Mas Boy? Sebenarnya sejak ditunjuknya Putu Gede itu saya langsung dalam pikiran pasti ini saya udah yakin 90% lah waktu itu. Nggak mungkin Putu Gede tetap memainkan pakem yang ditinggal pelatih sebelumnya. Saya tahu itu karena pelatih-pelatih kalau sudah bisa kita bilang pelatih top lah ya. Itu biasanya idealismenya tinggi. Jadi dia pasti akan mengusung sepak bola dengan cara dia. Gitu ya. Nah perbedaannya memang cukup mencolok. Makanya saya sempat mikir Bayunu di era Iwan Setiawan begitu menjadi peran sentral. Saya berpikir ini nanti kalau Putu Gede, kalau Putu Gede gimana ya kira-kira? Karena saya udah terngiang-ngiang pasti Putu Gede ini akan merubah paling nggak ke 4-3-3 seperti pakem dia dulu yang itu Bayunu saya berpikir bisa klik nggak ya di 4-3-3 gitu. Ternyata kan akhirnya bisa diadopsi oleh Putu Gede kan ya. Jadi
Ya memang cukup pasti dirasakan oleh pemain perubahan itu, pasti dirasakan oleh pemain perubahan dari pelatih. Nah pelatih pemain-pemain yang direkrut Putu Gede pun memang yang mengakomodir skemanya dia. Kita lihat ada Gunawan di sayap kan gitu kan, akhirnya yang di zamannya Iwan Setiawan memang kurang pos-pos itu. Akhirnya ada Gunawan, ada pemain-pemain cepat yang dia pilih untuk sayap itu kan memang tipikalnya Putu Gede banget. Kalau kita ingat di flashback di Putu Gede pertama datang kan Restu Gunawan gitu kan. Pemain cepat-cepatnya itu tipikal Putu Gede. Tapi dengan pergantiannya pelatih dari itu pengaruh nggak sih ke pemain terkait pemain taktikal, mungkin persiapan mereka ke formasi gitu-gitu? Untuk mencapai peak performance-nya juga pengaruh nggak sih gitu? Kalau kita lihat dari beberapa kasus, sebenarnya pemain top pun akan sangat terpengaruh oleh gaya permainan. Pasti sangat berpengaruh. Kalau kita lihat, ya kalau kita ngomongin, pelatih pemain top aja lah di luar negeri misalkan siapa gitu ya. Setiap ada pelatih baru yang datang, belum tentu jaminan mendapatkan posisi yang ya itu. Karena pelatih itu, apalagi pelatih top yang seperti saya bilang tadi, itu pasti punya referensi permainan masing-masing. Punya idealisme yang tinggi terhadap permainan yang dia usung. Jadi pilihannya sebuah tim itu, pengen pemain itu terus bersinar tapi mengorbankan identitas pelatih itu. Atau ya udah pengen tim ini bermain secara tim sesuai kebutuhan pelatih tapi mengorbankan bintang yang dia punya gitu ya. Jadi pasti di pemain akan sangat terasa. Contoh mudah misalkan kita lihat dulu Kakak, bagaimana di Milan diakomodir oleh Carlo Ancelotti sebagai trequartista gitu ya. Begitu luar biasanya Kakak gitu ya. Ketika pindah ke Madrid di 4-2-3-1-nya Mourinho misalkan kebingungan Kakak gitu. Dan pilihannya memang yaitu kita mau mengakomodir pemain itu untuk terus bersinar tapi dengan pakem yang mungkin nggak sesuai dengan pelatih, mengorbankan seluruh tim, atau tim ini berjalan dengan bagus tapi salah satu pemain mungkin mega bintangnya kita korbankan. Dan itu sah-sah saja. Makanya kalau misalkan kompetisi kemarin Persibo itu panjang, mungkin Bayuno yang selama ini jadi idola warga Bojonegoro gitu ya dengan perpindahan formasi ke Putu Gede bisa jadi kalau ini kompetisinya panjang ya, itu bisa jadi ada pemain yang kita idolakan tersingkir gitu, misalkan. Dan itu ya sah-sah saja pelatih kayak gitu. Ya itulah sepak bola ya. Soalnya bukan permainan satu individu ya, permainan tim. Betul. Tapi untuk pemahaman adaptasi pemain Persibo sendiri dengan pergantian itu gimana sih Mas Boy? Ada nggak sih yang mungkin akhirnya dengan pergantian ini jadi tambah bagus mainnya, bisa perform, atau mungkin ada pemain yang sebelumnya perform tapi akhirnya harus sedikit tersingkir lah. Oke. Kayaknya ada deh, kayaknya ada deh. Jadi selain performa saat latihan yang dipantau oleh pelatih, saya pikir semua pelatih nggak akan menuruti egonya berlebihan, pikir ya. Maksudnya aku nggak suka pemain ini karena ini mungkin kesayangan pelatih sebelumnya. Itu saya pikir bisa ditolerir asal si pemain berhasil membuktikan, paling nggak di latihan, di pertandingan gitu. Nah, di era Putu Gede ini pasti ada beberapa pemain yang dalam tanda kutip kesusahan beradaptasi, akhirnya tersingkir. Ada pemain yang akhirnya yang di pelatih sebelumnya susah dapat tempat, ternyata di Putu Gede, ini skemanya malah menguntungkan dia, akhirnya bisa berhasil menunjukkan. Ada beberapa. Jadi contoh paling mudah aja misalkan di belakang, di center. Kalau di Iwan Setiawan sebelumnya selalu Munhar sama Yuda Pradana. Itu akhirnya kan Yuda Firdana. Yuda Firdana ya. Iya, Firdana. Oke. Nah, itulah Yuda nomor 13 ya. Nah, itu akhirnya di era Putu Gede kan tergeser sama rekrutan Putu Gede yang baru. Rizky Dwi. Keren tuh Rizky Dwi, sumpah. Rizky Dwi akhirnya. Nah itu, kayak gitu. Memang ya pelatih selain punya dalam tanda kutip selera ya, selera pemain dari luar tuh pelatih pasti punya. Kita pasti sebagai yang nonton itu pasti tahu, pelatih ini sukanya pemain yang gini, pelatih ini sukanya pemain gini. Nah itu pasti dipraktekkan. Kayak
saya bilang Putu Gede pasti akan merekrut winger-winger lincah akhirnya ya. Nah, kalau kita lihat di luar negeri itu misalkan Mourinho itu pasti senang pemain besar, tinggi besar gitu misalkan. Terus Conte itu pasti akan merekrut striker yang tinggi besar sebagai tembok gitu ya. Giroud, Lukaku, pasti Conte itu pasti gitu. Nah, begitu juga pelatih di Indonesia akan punya itu referensi seleranya dia yang akan mendukung skemanya dia dalam bermain. Nah, itu terjadi juga akhirnya di era Iwan Setiawan itu Zakwan di Persibo begitu mendominasi di lini tengah. Akhirnya ternyata di nasional di era Putu Gede tersingkir karena Putu Gede nggak punya referensi lain lah ya, karena punya selera lain. Akhirnya Fatah Haji, Robi, akhirnya tiba-tiba mendominasi di lini tengah gitu. Cair juga ya kedua pemain itu. Gitu. Nah, yang stabil ternyata malah Diego Banowo yang sempat di awal-awal kan masyarakat banyak dipertanyakan. Akhirnya merekrut Fauzi akhirnya kan Diego ternyata berhasil juga meningkatkan performanya. Dan di putaran nasional jadi top skor Persibo tuh dengan 9 atau 8 gitu gol. Benar. Nah itu jadi pasti adaptasi pemain itu pasti terjadi dan itu lumrah saja. Makanya sampai dulu kan ada pemain kesayangan pelatih kemana-mana dibawa. Nah itu karena sama-sama merasa pelatih membutuhkan karakter seperti dia nyaman dilatih kayak gitu. Ini juga Mas Boy, selama putaran nasional tuh Persibo nih menjadi salah satu tim yang pertahanannya paling bagus, paling sedikit nomor berapa ya? Nomor 2 kalau nggak salah, paling sedikit kebobolan. Padahal secara tim juga pemainnya juga menyerang atraktif tuh. Kenapa nih? Apakah memang lini pertahanan Persibo begitu kuat atau seperti apa? Ya, jadi kenapa Persibo jadi tim yang salah satu tim yang paling sedikit kebobolan? Ya sebenarnya tidak lepas dari andilnya Iwan Setiawan yang saya bilang tadi ya. Iwan Setiawan itu di awal yang saya bilang mainnya sangat pragmatis. Udahlah yang penting kita menang 1-0 cukup, menang gitu ya. Kayak gitu. Nah, di era Putu Gede pun juga demikian ya. Jadi kuatnya memang meskipun mereka punya selera masing-masing Iwan Setiawan dan Putu Gede, tapi kan pakem di lini belakang tetap ya, maksudnya nggak merubah frontal ketiga pemain belakang gitu, nggak tetap 4 pemain belakang dan pergantiannya praktis pun hanya satu si Yuda sama Rizky Dwi itu saja, yang lain tetap diutak-atik tetap itu sehingga chemistry emang sudah sangat terjaga. Apakah karena ada Munhar nih? Saya pikir pasti sangat berpengaruh. Munhar sangat berpengaruh secara mentalitas ya. Di lini belakang mentalitas Munhar sangat membantu rekan-rekannya, sangat membantu, itu sangat terlihat di pertandingan tenangnya, bagaimana Munhar menyemangati dan pengalaman Munhar memang sangat berbicara kemarin di Liga 3 gitu. Jadi pengaruh pemain senior juga luar biasa ya. Terus Persibo bakal jadi ini nih, mau bahas final dulu nih. Sudah lolos promosi tapi final nih kalah dramatis lah istilahnya. Dengan Adiasa Farmel nih. Secara kekuatan kedua tim sebenarnya imbang atau mungkin gimana nih? Kalau kekuatan tim di Liga 3, saya bilang dari awal, saya nonton tiap ada kesempatan Persibo pasti saya nonton. Di Liga 3 itu saya punya keyakinan semua tim itu sama. Kualitasnya semua tim itu sama. Yes, gitulah Liga 3 gitu ya. Dan apalagi di level nasional akhirnya, saya punya keyakinan bahwa tim-tim Jawa Timur nggak akanlah kalah jauh dari mereka gitu ya, karena Jawa Timur kan juga barometernya sepak bola gitu ya. Indonesia. Ya. Jadi saya punya keyakinan itu. Nah, tapi sayangnya akhirnya hanya Persibo yang naik kasta ya di antara banyak tim. Sekapas akhirnya nggak jadi ya. Nah, kenapa kok akhirnya gagal juara? Ya memang kalau udah di babak-babak seperti itu memang kalau secara permainan nggak akan beda jauh. Ya hanya detail kecil lah yang menentukan gitu ya. Apalagi di final kan lapangannya becek. Ya, itu kan, nah itu pelatih pusing lagi tuh. Ini
udah nggak main skema lagi kayak gini, udah ya faktor-faktor non teknis lapangan dan lain-lain juga ikut berperan di situ. Jadi bukan karena masalah kualitas pemain saya pikir enggak sih. Enggak, meskipun skuad Farmel memang cukup mewah ya. Sama-sama mewah. Skuad Farmel memang cukup mewah ternyata. Kalau kita lihat Dedi Hartono sebagai kapten itu kan masih peak-peaknya di level tertinggi sebenarnya. Hartono, ada nama-nama lain, Ahmad Maulana, itu kan sebenarnya masih memang di Liga 1 Dedi Hartono pasti namanya lebih tinggi dibanding Diego andalan kita misalkan kayak gitu. Memang bagus, tapi secara keseluruhan saya pikir sama sebenarnya. Hanya ya detail-detail kecil ya, karena ya pasti detail kecil menentukan di laga final itu. Apalagi kemarin Persibo kemasukannya di tambahan waktu ya. Nah itu memang ya kalau di Persibo sebenarnya udah banyak pemain senior juga kan, Munhar, Diego yang sana juga Dedi Hartono. Jadi bukan karena, sekali lagi saya ingatkan, itu bukan karena kualitas sih sebenarnya. Hanya karena ya kurang beruntung. Atmosfer final yang beda. Gitu, benar. Terus Persibo akhirnya lolos, walaupun nggak juara tetap lolos ke Liga 2. Ya. Di antara 6 tim, ada Persikota, ada Asal Farmel, Dijan FC, terus Persiku Kudus. Ya, Persiku Kudus. Satu lagi mana Mas? Sama Subang. Ya, Subang, Persika Subang. Terus ini kan sudah selesai nih euforia. Lolos Liga, promosi sudah selesai. Persiapan apa sih yang perlu dilakukan nih untuk Persibo di Liga 2, persiapan? Saya pikir dengan euforia Liga 3 kemarin, euforia nggak akan selesai ya bagi saya, menurut saya awalnya ya. Menurut saya itu, wah ini akan berlanjut nih di Liga 2, bakalan lebih jor-joran. Kita bakal sering lihat pemain bintang di Bojonegoro. Pikiran saya. Pikiran saya. Tapi sekarang saya mulai deg-degan, jujur. Sebagai salah satu penikmat sepak bola Bojonegoro, saya mulai deg-degan sekarang. Apakah tetap seserius kemarin manajemen? Karena kenapa saya bisa deg-degan? Karena kontestan Liga 2 yang lain tuh udah mulai bergeliat. Tiba-tiba PSPS Pekanbaru meresmikan Aji Santoso. Gitu. PSMS Medan mengerucut ke Anil Maizar. Gitu. Wah ini kan Persela sudah mulai nyari pemain, kabarnya dari siapa? Bapaknya si Sarian Abimanyu. Mantan asistennya Persis Solo kalau nggak salah, kalau nggak Madura. Itu lagi diincar sama Lamongan. Dan Gresik juga sudah mulai mencuat nama. Nah kita masih adem. Berharapnya saya sebenarnya di Liga 2 tuh Putu Gede punya kompetensi di Liga 2. Masih layak. Masih layak. Pikiran saya, daripada kita berebut bingung nyari pelatih yang baru lagi, mulai dari awal lagi, ayo segera diresmikan kalau memang masih serk lah ke Putu Gede, segera diresmikan biar Putu Gede segera bisa menyusun kerangka gitu. Karena kebanyakan tim Indonesia kan gitu. Musim ini euforia gitu hilang di situ. Atau rekrut pemain baru pelatih datang. Akhirnya nggak sesuai sama skema pelatih, kebutuhan tim pelatih. Nah, makanya dari itu saya ini deg-degan. Yang pertama berarti yang penting nih pelatih dulu. Yang penting pelatih dulu, jelas. Yang penting lagi bagaimana manajemen menunjukkan keseriusannya. Itu yang lebih penting lagi. Maksudnya Liga 2 ini kan bukan tujuan akhir kita ini, bukan tujuan akhir kita. Jadi sebenarnya cita-cita saya pribadi, nggak tahu masyarakat Bojonegoro mungkin juga bercita-cita seperti itu ya. Cita-cita saya pribadi itu sepak bola Bojonegoro ini bukan euforia sesaat gitu loh. Ya paling enggak hingar-bingar dengung sepak bola industri itu benar-benar pelan-pelan bisa kita jalankan. Benar-benar kita sportainmentnya Persibo harus dikembangkan juga gitu. Paling enggak ya kita kalau ngomongin nggak tahu ya, saya membandingkannya terlalu jauh apa enggak. Seneng tuh saya lihat Persebaya. Seneng banget lihat Persebaya. Dia
kalau saya lihat dari luar ya, saya nggak tahu di dalam ya. Dari luar itu dia mulai membangun atmosfer sepak bola yang benar, gitu. Pengelolaan sepak bola yang benar, gitu. Jadi merekrut pemain dengan harga yang wajar. Kalau kamu nggak mau dengan harga segini, ya udah saya cari yang lain. Meskipun tuntutan supporter kok pelit, manajemen pelit, tapi manajemen Persebaya mengajarkan pengelolaan sepak bola yang benar. Bukan euforia sesaat, ya. Bukan euforia sesaat, tapi bisa terus konsisten, continue dengan pengelolaan yang benar. Jadi makanya Persebaya, tim sekelas Persebaya itu sampai di media terkenal pelit, nggak mau beli pemain bintang. Ya karena itu dia mengejarkan. Nah, cita-cita saya sebenarnya di Bojonegoro juga Persibo seperti itu. Nggak perlu langsung tahun ini harus juara, tahun depan harus Liga 1, enggak. Yang penting konsisten ada terus Persibo nih. Di level yang seharusnya gitu. Nggak naik turun, nanti dipegang ini naik yang turun, enggak, bukan itu. Tapi bagaimana Persibo, nah katanya presidennya Persebaya Pak Asrul Ananda kan bilang, saya pengen Persebaya itu bisa mandiri, nggak tergantung dari siapapun. Tuh. Nah, ayo coba Persibo itu nggak usah sebagus itu dulu deh. Yang penting bisa konsisten, mandiri, nggak tergantung dengan siapapun. Itu. Nah, makanya sepak bola industri siapapun yang pegang nanti juga tetap ya itu Persibo gitu loh. Jadi di level yang itu bisa berjalan terus, nggak euforia saat langsung buyar. Masalah lagi juga terkait sponsorship nih. Mungkin di Liga 3 sponsorship kita dapat dari Asprof tuh kapal api, terus habis itu Pak Karipal di putaran nasional untuk mungkin sponsorship yang mungkin bisa digait Persibo. Apalagi sekarang baru beberapa hari yang lalu Persibo ngeposting nih, membuka open sponsorship nih buat orang-orang di luar sana yang pengen mensponsori Persibo. Mungkin siapa nih yang bisa, yang mampu, yang mau gitu? Apakah Persibo masih menarik di orang luar atau mungkin perusahaan-perusahaan besar gitu?